Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trailing stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas penjatahan IPO karena banyak banget pertanyaan dan mungkin teman-teman juga masih bingung yang baru-baru ikut IPO, kenapa penjatahan IPO itu beda-beda ya. Nah, misalnya saya pesen penjatahan persennya ya, kita nggak ngomong jumlah. Kalau kita ngomong jumlah ya teman-teman bisa tahu sendiri ya, pesen semakin banyak dapatnya lebih banyak gitu ya. Tapi di sini kita ngomong persentase. Kenapa persentase jatah dari IPO itu selalu berbeda-beda? Nah, di sini ternyata menurut pengalaman saya nih guys ya, udah ikut IPO dari tahun 2020 nih. Oh ya, saya cerita dulu guys ya, saya ikut IPO itu semenjak tahun 2020 ya, semenjak pandemi teman-teman. Sebelum pandemi itu saya nggak pernah ikut IPO. Waktu itu sebelum pandemi saya itu hanya fokus nyari saham yang bagi dividen gede aja. Nah, setelah pandemi itu saya mulai beralih ke swing pendek dan ODT dan ikut IPO juga. Nah, di sini Mas Bro ya, ternyata bursa itu gini, saya jelasin dulu ya. Tujuan IPO itu apa sih? Nah, Mas Bro harus paham dulu nih, karena IPO itu apa gitu. Tujuan IPO kalau udah jelas ya, perusahaan itu pengen dapat dana dari masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Nah, itu adalah tujuan IPO bagi perusahaan. Tapi apa tujuan IPO bagi bursa efek? Nah, bursa efek itu punya tujuan teman-teman ya. Buat IPO itu buat apa sih? Nah, ternyata IPO di bursa efek itu pengen nambah jumlah investor teman-teman. Tujuan bursa seperti itu. Nanti kan kalau jumlah investor atau jumlah tradernya bertambah, tentu aja nanti fee bursa atau levy-nya itu akan nambah. Tentu aja juga pajaknya ke pemerintah juga akan nambah. Jadi intinya IPO itu kalau tujuan bursa efek itu untuk nambah jumlah investor. Nah, kalau seperti itu sebenarnya Mas Bro, IPO itu ditujukan ke retail. IPO itu ditujukan ke retail, investor-investor kecil, bukan ke bandar teman-teman. Itu tujuan IPO sebenarnya ya. Tapi ya di prakteknya tentu aja ada bandar yang ngambil gitu ya. Cuman tujuan sebenarnya dari IPO itu adalah untuk para retail. Jadi faktanya retail itu tentu aja duitnya sedikit kan. Nah, para retail itu duitnya sedikit. Makanya bursa itu memberikan penjatahan yang bertahap supaya retail itu dapat barangnya semua, teman-teman. Jadi retail itu dijatah semua gitu. Enggak semua diambil bandar gitu ya, diambil big player atau diambil pemain besar itu. Itulah tujuannya sebenarnya IPO menurut bursa efek. Jadi bursa itu bagi-bagi seperti ini, teman-teman. Saya kasih tahu ya. Bagi-bagi. Nah, ini seperti ini yang saya tangkap, teman-teman. Ini adalah pembagian persentase IPO di bursa. Nah, yang pertama adalah yang di atas 100 juta. Jadi kalau misalnya Mas Bro pesen di atas 100 juta, 1M, 2M gitu ya, atau 200 juta, 300 juta, itu dapat jatah persentase biasanya itu paling sedikit kalau IPO-nya rame. Kalau IPO-nya rame, yang mesen retailnya banyak gitu ya. Biasanya kalau rame kan yang mesen retail kan banyak tuh. Wah, nomor antriannya sampai belasan ribu atau puluhan ribu seperti itu. Itu kan rame retail. Nah, biasanya kalau Mas Bro pesen di atas 100 juta tuh jatahnya sedikit persentasenya. Contohnya di saham yang terakhir itu SMIL, itu kalau teman-teman beli saham IPO di atas 100 juta tuh jatahnya cuma 0,8. Nah, kalau di atas 1M itu cuma 0,7. Terus lebih banyak lagi belasan M itu cuma 0,5 seperti itu. Semakin ke atas semakin sedikit jatah persentasenya. Karena memang IPO-nya ini rame. Jadi lebih diprioritaskan ke retail dulu biar dapat. Nah gitu guys, itu yang pertama. Di atas 100 juta itu biasanya kalau IPO-nya rame itu jatahnya sedikit. Tapi kebalikan. Kalau IPO-nya sepi peminat, biasanya yang pesen di atas 100 juta itu jatahnya paling gede.
Nah, itu yang bahaya teman-teman ya. Itu yang berbahayanya sebenarnya. Makanya sejak dulu ya, mungkin sejak tahun lalu lah ya, saya itu beli IPO-nya itu selalu di bawah 100 juta. Nah, ini yang kedua yaitu yang di kisaran antara 10 sampai 99 juta. Nah, ini yang biasanya saya ambil. Nah, gini, makanya uang IPO saya itu saya bagi-bagi ke beberapa sekuritas pakai beberapa nama saudara gitu ya, biar saya itu bisa pesen antara range ini aja. Nah, range ini udah range paling aman, teman-teman. Yaitu kalau misalnya IPO-nya rame, ya, teman-teman tetap dianggap retail, ya. Jadi jatahnya gede. Kalau IPO-nya rame, ini jatahnya gede, lumayan gede ya. Kalau IPO-nya sepi, teman-teman, ini jatahnya lebih sedikit daripada ini persentasenya. Jadi paling aman, ya. Pesen IPO di bawah 100 juta, ya di atas 10 sampai 100 juta itu IPO yang paling aman, teman-teman. Jadi makanya saya sangat menghindari untuk beli IPO di atas 100 juta. Karena kalau sahamnya itu sepi peminat, jatahnya malah paling gede di atas 100 juta itu. Dan kalau sahamnya rame, jatahnya paling sedikit persentasenya, kan rugi sebenarnya kalau di atas 100 juta itu pesannya, makanya dibagi ya. Terus kalau yang ini, kalau IPO-nya rame ya, jatahnya gede persentasenya. Kalau IPO-nya itu sepi, jatahnya kecil, lebih kecil daripada ini. Nah, kan enak kan guys ya. Nah, ini dia guys, jatahnya ini beda ya, ini jatahnya sama ini beda. Terus yang selanjutnya adalah ini nomor 3. Ini juga beda lagi, 1 sampai 9 juta. Ini jatahnya persentasenya itu lebih gede daripada yang pesen ini. Misalnya teman-teman itu pesen saham nih IPO 20 juta gitu ya. Persentasenya dapatnya 5%. Nah, kalau teman-teman pesen 8 juta gitu ya, itu persentasenya mungkin 7%. Bisa dipahami ya? Lebih gede, biasanya seperti itu persentasenya. Tapi jumlah yang diterima tentu lebih kecil karena pesennya lebih sedikit. Tapi Mas Bro fokus ke persennya. Gitu ya. Nah, terus yang keempat adalah di bawah 100 juta. Di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta biasanya lebih gede lagi daripada ini. Misalnya ini dapat 5%, ini dapat 7%, ini dapat 10%. Itu guys ya. Terus yang nomor 5 yaitu 10 lot ke bawah biasanya dapatnya 100%, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu beli 10 lot gitu ya, 9 lot gitu, atau kadang-kadang 12 lot itu juga kadang-kadang dikasih full. Karena memang tujuan IPO ini buat retail. Jadi kalau semakin kecil yang dipesan itu berarti semakin dianggap retail gitu lah bahasanya. Makanya dia dikasih gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen dapat penjatahan 100%, ya pesannya 10 lot. Itu dapat 100%. Nah, tapi yang jadi patokan itu biasanya kayak gini teman-teman. Jatah sekitaran pemesanan 10 sampai 99 juta itu berapa. Nah, kalau misalnya jatah yang di sini itu kecil, ya kecil. Di sini lebih kecil lagi. Nah, biasanya sahamnya akan arah. Jadi jangan patokan ke sini teman-teman ya. Kalau di patokan yang pesanan di bawah 1 juta itu nggak bisa patokan. Biasanya dapatnya kadang-kadang 30% gitu ya di bawah 1 juta. Tapi yang di sini cuman 2%, 3%. Nah, itu bisa arah. Jadi patokannya ke sini aja kalau teman-teman itu mau kira-kira ini sahamnya mau arah atau enggak. Nah, ini sebagai contoh nih guys ya. Sebagai contoh ini dari teman kita di STS ya. Nah, ini pemesanan IPO Asmil yang kemarin. Ya, baru yang kemarin penjatahan semalam. Nah, kalau Mas Bro di sini, ini pesen 6.600. Nah, 6.600 itu berarti pesen dia berapa? 66 juta. 66 juta itu berarti di kisaran ini ya, nomor 2 ya. Nomor 2 ya, 66 juta masuk nomor 2 ya. Dia penjatahannya 3%. Nah, kurang lebih 3%. Nah, ini Mas Bro yang pertama. Ini yang kedua, Mas Bro. Ini yang kedua. Nah, ini pemesanannya 13.000 lot, ini 130 juta. 130 juta masuk yang nomor 1. Nah, kalau Mas Bro di sini itu penjatahannya cuma 1%, teman-teman. 1%. Pesen 130 juta, jatahnya cuma 100%. Karena ini dianggapnya non-retail. Kalau di atas 100 juta itu non-retail. Makanya jatahnya kalau misalnya sahamnya rame, itu jatahnya lebih sedikit. Nah, faktanya di sini. Ini fakta. Pesan 130 juta, dapatnya cuma 1.300.000. Ya enggak? Pesen 66 juta, dapatnya 1.700.000. Malah lebih kecil, lebih gede jatahnya yang 66 juta. Nah, berarti makanya saya bilang tadi di awal ya, saya itu menghindari untuk pemesanan saham di atas 100 juta. IPO ya. Ini yang ramai kayak gini. Tapi kalau ini IPO sepi, kebalikannya teman-teman.
Kalau IPO-nya sepi kebalikannya. Jadi kalau yang di atas 100 juta itu lebih gede daripada yang di bawah 100 juta persentasenya. Nah itu nggak enak banget kalau di atas 100 juta, makanya dibagi. Pakai beberapa nama ya. Kalau misalnya pakai satu nama ya sama aja bohong. Misalnya teman-teman pakai Stockbit pesen 100 juta. Pakai misalnya Ajaib pesen 100 juta, tapi pakai nama yang sama, itu hitungannya 200 juta loh pesennya guys, karena yang dihitung itu adalah SID-nya. Jadi kalau Stockbit pesen 100 juta, Ajaib pesen 100 juta, terus teman-teman itu pesen gitu ya, pakai nama yang sama, itu hitungannya 200 juta loh pesennya. Jadi masuk nomor 1 teman-teman. Nah ya kalau misalnya dibagi ya mungkin pakai nama kita, terus pakai nama istri atau ayah, ibu gitulah, itu dihitungin jadi beda. Guys ya, itulah yang menyebabkan saya itu minjem Porto Bini nih buat ikut IPO seperti ini. Oke, udah jelas ya Mas Bro ya tentang penjatahan saham IPO ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.